Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, ini kita membahas tentang pasal yang secara konsep dan pemahaman itu melanjutkan dengan bab sebelumnya tentang nawaqidul wudu. Jadi dua bab itu selanjutnya itu pertama yang mujibatul musli dan beberapa itu batu wudu dan sebagainya. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman, agama Islam itu dibangun dan akan terus ada itu dengan ilmu, ya, bahwa agama Islam itu akan terus langgeng dirawat oleh para ulama, oleh para intelektual, sufi dan sebagainya, itu dengan landasannya ilmu pengetahuan. Itu harus jadi premis. Nah, ilmu pengetahuan ini sebenarnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus itu pertama. Yang kedua, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dua hal, Iqra dan fa'lam, itu tentang ilmu. Nah, ini harus jadi, saya harus mengawali bab ini dengan itu. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya bilang, fikih itu dasarnya memang adalah wahyu. Tetapi bagaimana kemudian Nabi Muhammad menjalankan wahyu itu dan para ulama menafsirkan dan membuat indikator-indikator terhadap ilmu itu, dan karena itu ilmu fikih ini sangat empirik. Karena empirik, dalam beberapa hal harus disampaikan apa yang menurut sebagian orang itu tahu. Gitu ya. Jadi paham kenapa saya harus bilang itu? Kenapa? Karena itu adalah ilmu. Nah, saya tidak ingin kemudian teman-teman karena ini pembahasannya tapi itu tidak dibahas, atau beberapa orang yang belakangan ini memojokkan di sosmed itu bahwa pembahasannya kok soal itu mulu, soal pernikahan dan sebagainya. Enggak, ini soal ilmu. Inilah bedanya khususiyat, keistimewaan Islam. Karena apa? Karena kita berdasarkan ilmu. Nah, dalam hal ini, pasal ini, beberapa hal ada yang perlu saya jelaskan agak detail. Tetapi jangan dipandang ini sebagai suatu hal yang jorok atau tabu. Anggap ini sebagai ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena kalau ini tidak diterangkan bisa jadi atau khawatirnya itu miss. Ketika miss, contoh yang paling penting adalah misalnya kalau apalagi yang sudah menikah, misalnya, ternyata mandinya aja nggak beres. Kalau mandinya nggak beres, sholatnya gimana? Baca Qurannya gimana? Dan ternyata itu terjadi selama bertahun-tahun, repot ya. Jadi ada cerita bahwa ada orang yang sholatnya bertahun-tahun itu tidak diterima. Karena apa? Karena cara dia bersuci itu tidak sempurna. Alhamdulillah. Jadi bab ini perlu saya awali
Karena apa? Karena beberapa hal terkait dengan detail, dan detail ini agak bagi sebagian orang mungkin dijauhi, tapi menurut saya penting untuk disampaikan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun hadza faslun fi mujibil ghusli. Pasal yang membahas tentang yang mewajibkan mandi. Nah, cara membaca ghusl ada bil dhammah ghusl atau bil fathah ghusl, ya kan? Ada juga bil kasrah ghusl, bukan bisa ghusl. Ghusl itu tiga ini itu semuanya berbeda-beda makna. Tetapi banyak fuqaha apa namanya, ulama wal fuqaha menggunakan kata ghusl bil dhammah karena dia a'am, karena dia lebih umum, gitu ya. Bahkan Imam An-Nawawi itu menyebutkan perbedaan dan apa namanya persamaan. Tapi kira-kira ghusl itu bil dhammah, kalau kita belajar nahwu, dhammah itu kan secara ini bentuknya gitu ya. Kenapa begitu? Ini bisa jadi kotak-katik tuh, tetapi di sisi lain ini adalah istihadnya Allah, karena ini lebih umum. Ghusl itu jami'u badani, jadi semua badannya itu di sailanul ma, jadi semuanya badan, semua anggota tubuh itu dialiri air. Tetapi kalau ghusl itu bab, kalau ghusl bil fathah itu hanya sebagian. Contoh misalnya ghuslun wajhi, kan cuma wajah ya, ya. Ghuslun rijlain, ya. Coba ayatnya itu apa? Tidak kuntum bila sadar fat silu wujuhan, ya. Itu redaksi atau diksi yang dipakai itu ghusl, bukan ghusl. Tetapi ghuslun gitu, itu kata yang dipakai untuk menggambarkan keseluruhan. Jami ubadani, semuanya itu teralirkan air. Tapi kalau ghusl itu sebagian saja, baik wajah maupun kaki. Atau, nah kalau ghusl itu airnya, ya. Kalau ghusl itu airnya. Fi mujibil ghusli, tentang hal yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i ala syai'i mutlaq. Jadi ghusl secara apa namanya? Lughatan secara bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak. Wa syar'an sailanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Nah, ini redaksi atau definisi ghusl menurut syariat itu adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat khusus. Nah, ini perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah, dan itu di kitab Bukhari itu kan innamal a'malu binniyat, ya, bahwa segala sesuatunya itu tergantung kepada niat. Sehingga kalau Syafi'iyah menganggap niat itu sebagai syarat sahnya sebuah ibadah, tetapi kalau Hanafiyah, Imam Hanafi dan para pengikutnya itu menganggapnya sebagai penyempurna. Jadi niat itu nggak apa-apa. Contoh pengikut Hanafiyah, ya misalnya teman-teman dari Muhammadiyah, kalau dia mau masuk
apa namanya, mau sholat gitu ya, itu dia nggak nawak usolin, nggak, dia begitu itu sholat aja gitu. Tapi kalau Syafi'iyah begitu usolin fardhu maghrib, usolin fardhu. Nah, karena apa? Karena perbedaan pendapat itu dua-dua hal yang sama aja. Artinya gini, bukan sama, artinya dua-duanya punya dasar, gitu ya. Nah, dalam Syafi'iyah ketika awal untuk melaksanakan ibadah harus ada niat. Karena tanpa niat maka semuanya tidak ada artinya. Gitu. Jangankan untuk ibadah, untuk kalian menyatakan cinta aja harus ada pernyataan, kan? Untuk lamaran aja, saya ingin melamar. Tapi kalau kata bapaknya didiemin aja, ya nggak bakalan kejadian nikah tuh kan? Ya nggak. Nah, Syafi'iyah bisa jadi sangat tertolak dalam melihat sebuah perkara. Karena apa? Karena dasar pikiran atau dasar pemikiran fikih itu adalah nahnu nahkumu bil dzawahir wallahu yatawalla bisarah. Jadi fikih itu dasarnya adalah hal yang zahir. Zahir itu apa? Niat itu harus dilaksanakan. Jadi niat itu harus penting. Walladzi yujibu al-ghusla sittatu asya. Salah satu minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 itu sama baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang 3 itu hanya khusus untuk perempuan. Aduh, makasih Pak De. Makasih. Apa lagi? Ya. Makasih Pak De. Jadi ada 6, ya, ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. 3 itu laki-laki dan perempuan. 3 lagi khusus untuk perempuan. Ya. Nah, yang pertama iltiqaul khitanaini. Iltiqaul khitanaini ini apa namanya? Hubungan suami istri. Nah, ini penting untuk saya sampaikan karena ada hadis yang sering, jadi gini, dulu tuh saya sering debat dengan orang yang bilang bahwa kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Cukup kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Oke, kalau kayak gitu, terangkan kepada saya makna hadis al-ma'u minal ma'i, air dari air. Maksudnya apa? Al-ma'u minal ma'i. Emang ada hadisnya gitu? Berarti dia nggak belajar hadis. Loh, katanya mau kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oh, hadis itu aja nggak bisa, ya kan? Terus, enggak, hadis itu kayaknya enggak, itu hadisnya sahih. Al-ma'u minal ma'i. Itu artinya apa? Oh, nah, kalau udah kayak gitu, jadi saya sering menggunakan istilah ini, hadis ini. Karena hadis ini termasuk yang kalau boleh dibilang jami' mani, terus dari segi kalam dan sebagainya itu sangat padat, tapi maknanya itu sangat dalam. Jadi kita itu manusia wajib mandi kalau mengeluarkan air. Maksudnya apa? Maksudnya baik laki-laki maupun perempuan itu kan punya yang namanya sebagai sperma. Jadi laki-laki maupun perempuan itu wajib mandi. Nah, kalau dalam konteks perempuan, maupun dalam konteks itu ada yang dimana sebagai darah haid atau nifas dan sebagainya. Nah, tetapi ada hadis lain, dan hadis ini lumayan masyhur. Itu dalam kitab wudu atau di bab wudu dalam Bukhari Muslim ada 2 hadis yang secara
lokasi berdekatan. Dan dalam kitab Al-Majmu', nah ini sorry. Dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi membahasnya agak panjang lebar. Jadi iltiqaul khitana ini itu adalah hadis berdasarkan hadis Sayyidina Aisyah, ya kan? Sayyidina Aisyah bilang kalau iltiqaul khitanain wajib al-ghusl. Jadi kalau dua khitan ini bertemu, ya saya nggak perlu jelaskan, dua khitan ini bertemu maka wajib mandi. Nah, tetapi di sisi lain ada hadis yang itu diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bilang gini. Jadi annahu sa'ala Utsman bin Affan anir rajuli yujami'u imra'atahu wa lam yumni. Tetapi dia tidak keluar. Ya, dia bergaul dengan istrinya tetapi tidak sampai keluar. Lalu apa kata Sayyidina Utsman? Yatawaddau kama yatawaddau lis-sholati. Wa yansilu dzakar. Jadi ya dia cuci aja, setelah itu wudhu, habis itu sholat. Hadis ini sahih. Lalu gimana dengan hadis tadi? Ya kan? Bagaimana kita memahami ada hadis Siti Aisyah yang bilang kalau iltiqaul khitanain wajib al-ghusl pertama. Kedua al-ma'u minal ma'i. Wajib mandi. Tapi kalau enggak, ya kan kira-kira gitu. Gimana cara memahaminya? Nah, ternyata menurut Imam An-Nawawi itu bahkan ada sebenarnya gini. Suatu hari Nabi, ini untuk menggambarkan ya. Suatu hari Nabi itu meminta manggil seorang warga Ansor. Tolong panggilin fulan. Lalu dipanggillah dia. Jadi ada dua riwayat, ada yang fa'ar salah. Jadi Nabi mengirim utusan ke orang itu, terus orang itu datang, terus rambutnya basah. Pas rambutnya basah, terus bilang la'allana ajalnaka. Ini saya gimana gitu? Tapi gini. Apakah dengan pemanggilan kami itu bikin kamu nanggung? Baik, bikin kamu nanggung itu dia sedang sedang bergaul dengan istrinya dan dia tidak sampai keluar. Ini Nabi bilang, iya Rasul. Nah kalau kayak gitu, kata dia, tidak ajalta fala ghasla alaika wa alaika al-wudu. Nah kalau kamu tidak sampai keluar maka kamu hanya wudu. Nah gimana kita memahaminya? Ini dua hadis yang berbeda, ya kan? Tetapi di sisi lain ternyata hadis ini itu dinasakh. Jadi ada konsep kalau dalam Al-Quran ada hukum yang semula diterapkan, tetapi kemudian ada hukum baru untuk diterapkan. Misalnya tentang khamr, ya kan? Khamr itu apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Nah ini kan ayat pertama tentang khamr itu, janganlah kamu sholat kalau kamu mabuk. Karena apa? Karena dulu para sahabat itu suka mabuk. Nah, lalu setelah merasa sadar, pelan-pelan, lalu innamal khamru wal maisir rizqun min amalis. Itulah kemudian menjadi dasar bahwa khamr itu haram. Dan setelah itu keputusan tentang
kebolehan homer itu dihapus dengan yang terbaru. Itu namanya konsep nasakh mansukh. Jadi ayatnya manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi yang dinasakh itu hadis ini. Hadis ini, jadi ini perlu saya terangkan karena bisa jadi ada orang yang baru mempelajari hadis terus kemudian menyoal dengan hadis ini. Karena apa? Karena hadis ini itu dinasakh. Nah, dinasakh dengan apa? Dengan yang apa namanya? Nih. Jadi wajib adalah allati ihtaju biha annaha mansukhat, bahwa hadis itu dinasakh. Hakada qalahu al-jumhur taban wa thabata an ibn Abbas jawabun akhar wa anna ma'nal ma'u kama'i ay la yajwalu bil ru'yah fi naum illa yanzala. Faqaluha qabla ayyab laghum an-nasfu wa dalilun nafi innahum ikhtaru fi dhalika fa'as sahu ila Aisyata fa'akhbartuhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza jalasa bayna syubiha al-baq wajahadaha wajaba al-husn. Jadi ayat yang hadis yang tadi itu dinasakh dengan berita dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bilang kalau laki-laki dan perempuan kemudian suami istri itu, maka dia wajib mandi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa meskipun berhubungan badan tapi tidak keluar, gitu ya, terus kemudian tak wajib mandi, enggak, wajib mandi. Ini penting untuk dibahas karena ada pendapat yang baru belajar soal fikih, tapi dia belum membahas secara dalam. Nah, wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilaji hayyin wa rihin ghaibin hasyafata zakari minhu aw qadraha min maqtu'iha bi farjin. Jadi baik itu kan yang paling utama adalah ini. Ini wa yasiru al-adamiyu al-mulaji. Jadi yang di fihi junuban bi lazima dzukira. Jadi teman-teman, meskipun misalnya dulu itu kan di era kerajaan itu ada yang namanya itu budak yang dikebiri itu, budak. Jadi kan ada budak tuh, kan dia dikebiri dia. Jadi dikebiri itu bagian itu dipotong supaya dia tidak supaya dia tidak main serong sama baik oleh perempuan maupun putri siapa-siapa. Jadi ini dikebiri, kasih, namanya itu kasih. Kasih itu kan dikebiri, dan yang dikebiri itu yang dipotong adalah bagian alat vital. Nah, kadang dipotongnya itu setengahnya, kadang dipotong itu setengahnya, kadang cuma seperempat. Tapi dipastikan bahwa dia tidak bisa bereproduksi. Dia tidak bisa bereproduksi, tapi dia beberapa masih punya. Baik. Nah, ini
Yang harus dibayangkan adalah pengetahuan fikih itu dibangun atau diproyeksikan ketika kebudayaan itu masih ada. Baik. Nah, ketika kebudayaan itu masih ada, maka hukum fikih harus juga merekognisi pengetahuan atau kebudayaan macam itu. Bukan berarti membenarkan ya. Karena apa? Karena kan memang kerajaan ya sebut aja misalnya dinasti Utsmaniyah, dinasti Abbasiyah itu punya Kasim, punya dia budak-budak yang dikebiri. Nah, kan dalam konteks apa ya, hakim gitu, qadhi hakim dan sebagainya, itu kan juga punya pengetahuan fikih. Tapi mereka itu kadang terkait dengan kerajaan, kayak misalnya sekarang lah, apa yang dilakukan oleh hakim-hakim itu kan kadang ya pemerintahan di dalam diri gitu ya. Saya ingin bilang bahwa para ulama fikih ketika merumuskan sebuah hukum, sebuah fatwa dan sebagainya, mereka melihat realitas, gitu. Tis'atu aqsyaril fiqhi fahmul waqa'i, bahwa 90% pemahaman fikih itu adalah memahami realitas. Makanya saya sering bilang bahwa fikih itu sangat empirik. Nah, karena itu dia bilang baik itu penuh maupun setengah ataupun seperempat, maka laki-laki dan perempuan itu wajib mandi. Maksud saya gitu. Baik. Jadi baik yang masuk itu cuma setengah, seperempat atau itu dia wajib mandi. Dua-duanya, al-mulij maupun mulaj, yang memasukkan maupun yang dimasuki. Wa ammal mayyitu fala yu'adu ghuslu bi'ilajin fihi. Nah, ini bisa jadi orang sakit jiwa. Ini menggabung fikih itu. Ini fikih bilang ulama fikih dalam konteks ini Syekh Ibrahim Ibnu Qasim Al-Ghazi itu mengandaikan atau bisa jadi dia melihat fakta di lapangan bahwa ada orang yang katakanlah ya bersetubuh dengan mayat. Cerita-ceritakan ada. Ini ada orang yang istilahnya itu apa ya? Fetishnya mayat. Kan ada tuh, pernah ada kasus kan, fetishnya itu ternyata pocong. Sakti tahu. Tadi bagi saya dikasih tahu masa. Jadi maksud saya ada. Ini beberapa setahun lalu beberapa tahun lalu, fetishnya itu pocong. Itu kan sakit jiwanya sebenarnya. Tapi gini. Jangan dulu ada. Maksudnya gini, di zaman waktu itu, waktu saya waktu aku ngaji ke Pak Yasin, itu nggak kebayang loh mas. Oh gede ngopo, masuk ke masjid gitu. Tapi ternyata beberapa tahun lalu ada orang yang fetishnya itu pocong. Astagfirullahaladzim, ternyata mau dan ini mau dunia ini ya begitulah isinya. Tapi yang menarik adalah kalau ternyata ada jenazah sudah dimandikan dan ada orang gila ini memasukkan gila kayak gini, dia memerkosa si mayat gitu. Nah, maka si mayat itu tidak perlu untuk dimandikan ulang. Fala baslah fala yu'adu ghuslu. Jadi kenapa tidak dimandikan? Karena dia sudah tidak punya aktif lagi. Ya kan? Rufi'al qalamu an talatin. Salah satunya itu ya ibaratnya itu dia sudah tutup buku, dia sudah tidak punya lagi
tanggungan, dia bukan lagi mukallaf. Yang harus ditanggung, yang harus dihajar ya orang yang melakukan itu. Ya, baik ya. Jadi kalau ada mayat, tapi kalau ada bukan bayangin. Jadi kalau ada mayat jenazah terus kemudian diperkosa oleh orang dan dia sudah mandi, maka si mayat itu tidak perlu untuk dimandikan ulang. Nah, sebenarnya menurut Syekh Nawawi, Imam Nawawi dalam Al-Majmu', sebenarnya memandikan mayat itu tandifan wa takriman, bukan taklifan. Pada dasarnya kita wajib memandikan mayat bukan karena dasar bahwa dia, jadi kan yang kena taklif kan kita, bukan mayat kan. Mayat nggak bisa mandi, mana dia mau mandi? Jadi yang kena taklif itu kan bukan mayat. Jadi kenapa mayat itu harus dimandikan tandifan wa takriman? Itulah bedanya antara jenazah orang dengan bangkai. Ya, gitu ya. Jadi meskipun setelah itu kemudian dia melakukan apapun terhadap itu, dia tidak wajib untuk dimandikan. Wa amal khunsa, adapun wa amal khunsa al muskil fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi qubuli. Jadi kalau ini sangat nadir, nadir itu sangat jarang. Kalau khunsa itu ya dia tidak dimandikan, dia tidak wajib mandi karena hasyafatnya dimasukin ataupun dia tidak wajib mandi lah kalau dia masuk atau masuk. Jadi kalau dalam redaksi fikih itu ada istilah wadih. Ada istilah wadih. Wadih itu artinya laki-laki atau perempuan. Gendernya jelas. Tapi kalau muskil itu artinya gendernya tidak jelas. Ini redaksi fikih ya. Kalau dalam fikih, kalau menemukan kata wadih dan kemudian di seberangnya ada muskil, itu pasti yang wadih itu adalah imma rajul atau imra'ah, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jelas gendernya. Nah, wa minal mushtarak, ada juga yang pertama itu adalah ittiqa'ul khitanain. Yang kedua inzalun au ay khurujul mani, atau keluar sperma min syakhsin bi ghairi ilajin. Ini jangan mengira ya bahwa sperma itu ada laki-laki dan perempuan. Tidak tidak hanya laki-laki tapi juga ada perempuan. Min syakhsin bi ghairi ilajin wa in qalla al-maniyyu ka qatratin, walaupun cuma setetes, itu tetap harus mandi wajib. Walau karena senajan ono opo qatrah ala launi dam, meskipun dia itu berwarna atau ya yang keluar kayak darah. Ya. Walau kana al-khariju bi jima'i aw ghairihi, keluarnya itu baik karena proses suami istri atau lainnya. Fi yaqdhatin, dalam sadar, aw naumin, atau dia itu dalam mimpi, bisyahwatin aw ghairiha, baik itu karena gairah syahwat aw ghairiha ataupun selainnya. Selainnya itu kan ini. Kenapa misalnya kalau teori psikoanalisis Freud
Kenapa misalnya kita mimpi? Karena sebab mimpi ini manusia itu kan bergerak, semua aktivitas manusia sebagian besar itu digerakkan oleh bawah sadar, bukan sadar. Jadi sadar itu cuma sekian persen dari apa yang menjadi gerakan itu. Jadi kita itu, menurut Freud dalam psikoanalisa itu lebih banyak digerakkan oleh bawah sadar. Bawah sadar itu bermula dari harapan, keinginan, tekanan, apapun namanya. Terus kemudian ditekan dalam tubuh kita. Sebagian, kalau kita tidak bisa mengeluarkan tekanan itu keluarnya melalui keringat. Nah, kalau kita lagi agak depresi atau apa, itu agak berkeringat, stres apa gitu ya. Nah, sebagian besar itu melalui. Ada juga kita keluarkan melalui, kalau dalam konteks udah hubungan suami istri ya, itu ya hubungan suami istri. Nah, ada juga yang sebagian besar kalau dibilang ini aneh. Jadi ada pernah pertanyaan temanku nanya, aku mimpinya mulu ya, apa namanya? Kok ihtilam mulu? Ihtilam tuh mimpi basah mulu. Oh berarti otakmu ya Pak, otakmu ini. Karena dia sebagian besar berarti kamu memikirkan segala sesuatu tentang itu kan, dipendam terus. Bicaranya ibadah kok baca buku, ganti topik dan sebagainya. Nah, saya ingin bilang bahwa fiat dotin au finaumin. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian disyahwatin au ghairi. Kita tidur itu kan bukan karena syahwat, ya kan? Masih ini, orang yang mimpi basah itu bukan karena syahwat. Nah ternyata itu karena syahwat tapi karena dipendam. Nah banyak orang, ya orang tirakat, orang soleh tirakat, dia pengen menahan gejolak ini, itu kan dengan puasa. Nah, ketika berpuasa, sering berpuasa dan sebagainya. Nah, orang teman saya yang tadi nanya itu dia orang soleh. Saya bilang nanti puasa jadi mikirnya itu, tapi itu dia bilang ini saya pengen menghilangkan. Ternyata nggak bisa. Ya tapi beruntung karena kamu udah berhenti terus. Jadi kan dia akhirnya tidak maksiat. Itu yang penting gitu. Oh iya, berarti tidak bisa disebut terus. Nah, yang menarik di sini al-ghairihi, bisa khawatir al-ghairiha. Jadi sebenarnya para ulama ketika membayangkan ini belum nemu teori psikoanalisa. Min tariqihi al-mu'tadi al-ghairihi. Kain kasaro solbuhu wa kharaja maniu. Jadi kalau ada misalnya tiba-tiba ininya patah gitu, terus kemudian dia keluar sperma, itu beda banget. Itu jarang banget, tapi terjadi. Nah, yang menarik adalah di kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in itu sebut, jadi kewajiban mandi itu tidak langsung. Maksudnya saya ingin bilang bahwa kewajiban mandi itu tidak langsung. Tidak langsung itu misalnya Bapak ini habis selesai haid gitu ya, terus selesai katakan jam 9, itu tidak wajib untuk segera mandi, tidak wajib ya. Artinya apa? Ini karena ada anak saya itu dia diajarin
sama apa namanya sama temennya itu agak nggak benar. Dia bilang kalau itu harus langsung wajib, sehingga dia merasa kayak merasa tertekan gitu. Gimana kalau lagi di sekolah, ya kan? Gimana kalau lagi itu kan nggak bisa ya, masa harus wajib pulang gitu jam 9 jam 10 lagi sekolah gimana tuh? Oh enggak wajib. Mandi apa namanya ghusl dalam konteks ini tidak wajib. Nah itu, nah di sisi lain yang menarik, jadi ulama itu juga mungkin mengandaikan bahwa masih banyak orang-orang yang sengaja muslim tapi ya masih melakukan maksiat. Itu redaksinya wa in aso bisa bagi, meskipun ini orang biasanya laki-laki misalnya atau perempuan junub itu, dan junubnya itu karena maksiat misalnya belum, ini apa menarik, ulama itu membayangkan banyaknya orang yang mungkin karena masih zina gitu. Tapi dia masih unik ya, zina tapi masih mikirin soal mandi wajib. Iya caranya gitu. Sama kayak apa diceritain kalau di desa ada babi sama kambing, dia nggak mau tuh maling babi karena haram. Karena haram kan ya. Kenapa? Dia maunya maling kambing. Kedua-duanya haram. Iya loh. Tapi ya panjang gitu. Ini sama kayak gini loh Pak. Wa in aso bisa babi, meskipun junubnya karena maksiat. Nah ini disebut sama Syed Safo itu namanya bisa lebih kasih zina, seperti zina. Jadi itu kan benar ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Jadi muslim itu ya pasti masuk surga meskipun dia melaksanakan zina maupun maling. Tapi masalahnya kapan diumbah-umbah nerakanya gitu ya. Seberapa lama ya kan? Ini apa namanya teori yang ya gampang lah dalam konteks Islam itu pasti masuk surga ya. Senajan zina, senajan maling. Nah tapi membayangkan para ulama ini kan ulama-ulama besar membayangkan ya, dia memberikan ibarat begini, itu kan air rohnya gede banget. Nah kalau kayak kita, maksudnya jangankan ini, kita lihat ibu-ibu yang merokok gitu depan anaknya juga apaan sih, sentimen banget ya. Gak mungkin bisa jadi kita sebel sama orang juga. Tapi ini ulama besar itu bilang in aso bisa babi, itu nggak wajib untuk cepat-cepat kecuali waktunya udah mepet untuk misalnya katakanlah sinanya terus maghrib gitu, terus dia belum sholat ya kan, belum sholat itu kan sholat maghrib kan cukup, makanya dia harus seperti itu. Nah itu istilah lain. Oke, terusin wa minal mustaraki, dan yang di laki-laki dan perempuan al mautu itu adalah meninggal. Jadi meninggal itu mewajibkan untuk mandi, tapi taklifnya, bebannya bukan di mayit, bebannya di kita, gitu ya. Dan menurut saya wajib fardu kifayah itu setiap satu keluarga harus ada yang wajib, yang bisa memandikan mayit, membersihkan jenazah, wajib itu menurut saya. Jadi bukan di satu kan fardu kifayah sebenarnya. Tapi menurut saya boleh sih jadi wajib ain nih. Karena apa? Teman-teman percaya deh.
Saya beberapa sering kali memandikan jenazah. Sering kali dan menemukan keluarga itu nggak tahu bagaimana memandikan ayahnya, memandikan ibunya, memandikan anaknya. Dan terus terang ya, kalau rumah ini marbot kita di musola dan sebagainya, jangankan soal fikul jenazah, ngimam aja kadang ngastain gitu. Gimana mereka bisa paham soal fikul jenazah secara detail? Saya tuh sering sekali menemukan orang yang diserahi untuk mandi jenazah itu lewat beberapa itu. Contoh yang paling sering itu adalah membersihkan telinga ini sama bagian belakang dan depan. Nyebokin itu mana mau? Jarang. Atau kalaupun mau sekadarnya. Padahal itu bahaya sekali. Meski itu tuh vital sekali. Contoh yang paling ini kan harus si perut itu harus ditekan supaya kotorannya keluar. Itu kadang cuma begini doang. Itu maksudnya, bayangkan itu orang yang dia punya kewajiban untuk memandikan. Ini orang-orang ini kan, saya tidak bilang generalisasi, tapi beberapa yang saya lihat. Sehingga saya itu sering dimarahin. Beberapa kali itu saya kan kalau ada teman atau ini kadang mandi atau mandi gitu. Kadang itu dicemberutin, bodoh amat. Karena apa? Saya lebih tahu fikih. Nah kalau itu pernah ada sampai bawa sepuh ya, cemberut aja cemberut aja. Tapi dia nggak ngerti fikih. Gimana coba? Gimana kita menyerahkan hidup seseorang, fase terakhir penting hidup seseorang, orang yang nggak ngerti fikih? Aduh, repot. Yang repot apa? Keluarganya. Banyak. Jadi maksud saya, teman-teman minimal sekali dalam satu keluarga itu satu orang yang tahu, sehingga dia bisa mengoreksi atau bisa menyelesaikan urusan orang yang dicintainya itu dengan baik. Gitu ya. Kemarin ada cerita, boleh nggak sih? Kan lucu, ada ustadz bilang gini, saya tidak bilang ya. Laki-laki kalau ada ibunya, terus dia sakit keras, anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya. Kalau bisa bayar orang. Aku bilang, ini gimana logikanya? Nggak ada ayat yang melarang itu. Pertama, kedua, darurat itu boleh. Gimana kita? Ya kita itu kan lahir dari ibu ya. Kalau saya misalnya, atau perempuan, itu kan dulu diurus sama ayah, dimandiin sama ayah. Sholat gitu, maksudnya memandikan ayah, memandikan ibu bagi anak itu adalah birrul walidain. Ya, dan bahkan kalau bisa sampai terakhir saya tuh memandikan ibu saya. Jadi bahkan saya ya terus terang saya ngajarin ustadzah ya untuk ini belum ustadzah ini belum. Gimana ini? Saya nggak kebayang. Kalau saya menyerahkan begitu saja urusan jenazah ibu saya, tunggu saya tahu. Waktu itu kalaupun dia mau debat, tak bacain kitab itu saya bilang. Kami sebelin, karena dia nggak tahu. Jadi maksud saya ada ustadz yang bilang, lah ini logika di mana? Masa kita nggak boleh, tapi kita bayar orang boleh? Nggak masuk akal menurutku. Ini maksudnya gimana Pak? Nah poin saya adalah bagi kalau bisa teman-teman tuh satu orang di keluarga satu orang yang wajib tahu, gitu ya. Nanti aku juga usul kita bikin pelatihan dalam jenazah sekali-kali. Wa minal mushtaraki al-mautu illa fi syahid. Nah, orang yang syahid itu tidak dimandikan. Syahid dalam konteks ini ada dua ya.
ada syahid yang karena perang maka itu tidak dimandikan. Kenapa tidak dimandikan? Karena bisa jadi ada beberapa kondisi yang justru kalau dimandikan bikin rumit. Ya kan, bagaimana memandikan orang yang jenazah yang perang gitu ya? Dia bisa jadi tangan mana? Gitu. Jadi dia lebih baik dimakamkan adanya. Karena apa? Karena itu akan menjadi saksi bahwa dia meninggal karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya Ashab Badrin membadar. Kemudian kalau nanti haji atau teman-teman umroh itu coba ke daerah yang itu Ashab Badrin itu konon pernah ada 3 hari dan itu mayatnya masih itu ceritanya. Itu untuk menunjukkan bahwa orang soleh itu ini asalnya. Wasalah satu, nah ini tahta subiha an-nisa. Jadi tahta subiha an-nisa wahya. Jadi 3 ini hanya untuk perempuan. Yang tadi itu laki-laki dan perempuan. Yang 3 itu pertama adalah iltiqaul khitanain. Yang kedua itu adalah khurujul mani. Yang ketiga adalah maut. 3 ini laki-laki dan perempuan. Nah, 3 lain itu tahta subiha an-nisa. Jadi 3 ini hanya untuk perempuan. Wahia al-haidu, pertama haid, ay adamu al-khariju min imra'atin balaghat tis'a sinin. Udah 9 ya, teman-teman. Udah ini haid. Wan nifasu dan nifas. Nifas ini setelah proses melahirkan. Wan nifasu bahwa adamu al-khariju akibal wiladati fa innahu mujibu al-ghusli qat'an. Wal wiladatu dan wiladah. Jadi ada perempuan itu ada nifas, ada wiladah. Jadi setelah melahirkan jangan nunggu nifas. Jadi setelah melahirkan, kan biasanya kalau melahirkan kalau normal itu sehari kemudian sudah bisa beraktivitas ya. Nah itu langsung mandi. Mujibu al-ghusli. Dia tidak wajib untuk sholat selama proses nifas ya. Tapi poinnya, jadi selama itu sebelum mengalami proses nifas, wiladah itu dia wajib mandi. Jadi langsung mandi. Jadi, nah biasanya ini kalau yang normal. Tapi kalau yang sesar itu biasanya hari ke-7 karena hari ke-5, ke-6 dia masih di atas bed rest istilahnya. Jadi laki-laki main, suami-suami harus pertama sabar, kedua stop dulu, masak sendiri kalian 40 hari. Wal wiladatu al-masbubatu bil bali mujibatu lil ghusli qat'an wal mujarradatu mujarrad jadi anil bali mujibatu lil ghusli fil asal. Baik itu wiladah. Nah ini yang menarik. Jadi Syekh Al-Bajuri itu menemukan fakta. Dia bilang di Syam, di sini itu, nah, kama yaqomu kathiran fi bilad Syam. Jadi gini, fakharaja minhu hayawanun ala suratil kalbi. Jadi ada fenomena ini di Syam. Kan kama yaqomu kathiran fi Syam. Jadi ada fenomena orang yang melahirkan anak bentuknya kayak anjing. Meskipun kalau kita ini paling bunda bapaknya anjing, bapak lo anjing, iya.
Bapaknya anjing beneran. Terus anaknya maling kundang. Maling kundang bukan nih bang. Rajonggrang terus. Apa namanya? Aku bakar rahu. Ya. Sampai Korea, kok maling kundang. Maling kundang mah batu. Aduh. Sangkuriang. Sangkuriang kan anaknya anjing. Jadi ini cerita bahwa kama yakob kafiran fi biladi Syam. Jadi di Syam pada periode abad 18 ini Syekh Bajuri Asia yang nulis Asia itu beliau tinggalnya di Mesir. Nah, Syekh Bajuri ini salah satu kunci penting sanad keilmuan Indonesia. Kita itu nyambung melalui Syekh Pangeran kakeknya Mahfud At-Tarnasi. Nah, dia cerita bahwa pada periodenya di Syam itu banyak orang yang melahirkan ala suratul kalbi. Ini fenomena. Tapi menurut beliau, meskipun yang lahir begitu, maka tetap wajib mandi. Jadi ada dua ya, ada tiga ya. Pertama haid itu sudah rutin, tetapi wiladah ada yang soalnya kenapa? Ada beberapa yang miss. Jadi mandi biasa. Jadi setelah wiladah jangan mandi biasa. Nawaitul ghusla lirafil janabah. Jadi karena itu haid besar. Apa haid besar? Karena itu hadas besar. Jadi harus mandi besar. Harus biniyatin maksusatin. Jadi setelah melahirkan sekira sudah bisa mandi, maka mandi, dan mandinya mandi wajib. Setelah mandi wajib, terus kemudian proses fase nifas. Ya. Gitu kira-kira teman-teman. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Semoga jelas. Lagi-lagi agama ini dibangun dengan ilmu pengetahuan. Apa yang tadi saya terangkan bukan dalam rangka jorok, bukan dalam rangka tabu, bukan dalam rangka apa, tapi teman-teman harus paham sehingga bisa meneruskan nanti ke anak-anak dan sebagainya. Sehingga dia tidak bingung kalau misalnya haid, kalau misalnya apa namanya, dia mengalami apapun yang wajib gitu ya. Kira-kira gitu. Bukan cuma laki-laki, bukan cuma ibu-ibu, laki-laki juga harus paham. Karena punya anak perempuan, istri juga perempuan kan. Saya kira itu dulu teman-teman. Ada wa iyyakum wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.